Selamat sore, Bapak Ibu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang di webinar buku pendidikan Kemendikbudristek, episode 10, Ngobrol Seru, Buku Seni Tari untuk Jenjang SMP MTS kelas 7. Perkenalkan, nama saya Arman dari Pusat Perbukuan yang akan memandu webinar sore ini. Pada kesempatan ini, kami juga ditemani oleh rekan-rekan tim teknis dari Pusat Perbukuan untuk membantu webinar kali ini. Pada kesempatan sore hari ini, sudah hadir membersamai kita Bapak Supriyatno selaku Kepala Pusat Perbukuan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan juga dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Dini Devi Triana selaku pengembang kurikulum capaian pembelajaran mata pelajaran khusus seni tari. Dan yang kedua adalah Ibu Non Dwi Syera selaku salah satu penulis buku siswa dan buku panduan guru seni tari kelas 7. Serta tentunya Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia pada sore hari. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Pertama, sambutan dari Bapak Supriyatno selaku Kepala Pusat Perbukuan. Kedua, sesi bincang buku seni tari untuk jenjang SMP MTS kelas 7 bersama Ibu Dini dan Ibu Nonsiera. Dan yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang berbahagia, webinar buku pendidikan Kemendikbudristek ini bertujuan untuk memperkenalkan buku pendidikan terbitan Kemendikbudristek, mensosialisasikan kebijakan terbaru dan perkembangan dalam buku pendidikan. Dan yang berikutnya adalah memfasilitasi diskusi antara pengguna dan penulis mengenai cara-cara efektif menggunakan buku pendidikan dalam proses belajar mengajar. Bapak dan Ibu hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dan demi kelancaran kegiatan ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesainya kegiatan ini nanti. Izinkan kami memimpin doa ini. Berdoa dimulai. Selesai. Pusat Perbukuan adalah sebuah lembaga di bawah BSKAP, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Undang-Undang 3 2017 bahwa Pusat Perbukuan mengemban amanat untuk menyelenggarakan perbukuan yang bermutu, murah, dan merata. Pusat Perbukuan mengemban tugas untuk melakukan penyusunan, penilaian, pengawasan, pembinaan SDM perbukuan, dan pengembangan sistem informasi perbukuan. Dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, Pusat Perbukuan telah menyediakan buku teks pelajaran maupun buku non-teks pelajaran. Dapat diakses melalui platform buku.kemdikbud.go.id. Untuk buku-buku dalam format cetak, satuan-satuan pendidikan dapat menyediakan bukunya melalui platform Siplah. Jadi, Sobat CB sudah baca buku apa hari ini? Bapak Ibu hadirin, langkah kita ke acara pertama yaitu sambutan dari Kepala Pusat Perbukuan. Kepada Bapak Supriyatno, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Arman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Yang kami hormati Bu Dini selaku pengembang capaian pembelajaran. Selamat datang Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini sebagai
narasumber dalam webinar episode yang ke-10 ini. Kepada Bu Shera, terima kasih, selamat datang pada webinar kali ini. Penulis buku Panduan Guru Seni Tari untuk SMP kelas 7. Juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mendukung acara ini, Bapak Ibu para peserta webinar yang hadir pada kesempatan sore hari ini, selamat datang, terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator bahwa upaya pusat perbukuan dalam mensosialisasikan, memperkenalkan buku-buku, baik buku teks pelajaran maupun buku non-teks pelajaran ini terus kita lakukan melalui berbagai media tentunya, salah satunya melalui webinar yang berseri, dan pada kali ini sudah pada episode yang ke-10. Harapannya nanti akan terus bisa kami lakukan untuk bisa memperkenalkan buku-buku terbitan pusat perbukuan yang ini menjadi upaya kami untuk bisa diketahui bersama oleh para guru, juga siswa-siswa kita, buku-buku yang memfasilitasi implementasi daripada kurikulum Merdeka, kurikulum yang saat ini berlaku secara nasional. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kami lakukan ini adalah upaya untuk bisa menyampaikan ide dan gagasan dari buku teks pelajaran, khususnya buku panduan guru seni tari untuk SMP kelas 7 ini, yang kami hadirkan penulisnya juga pengembang capaian pembelajarannya ini, sehingga Bapak Ibu peserta webinar akan bisa memahami, akan bisa mendapatkan informasi yang utuh dan informasi yang dari tangan pertama yang mengembangkan ide dan gagasan dalam capaian pembelajaran kurikulum Merdeka ini, dan juga dari penulis bukunya. Untuk itu ini kesempatan yang sangat baik bagi Bapak Ibu, para guru, khususnya guru seni tari, akan membekali Bapak Ibu di dalam mengemban tugas dan amanah untuk menyampaikan materi seni tari khususnya untuk kelas 7 ini, yang akan disampaikan oleh para narasumber yang memang kompeten dan ahli di bidangnya. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap pada webinar kali ini Bapak Ibu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menggali lebih jauh ide dan gagasan dari kurikulumnya, capaian pembelajaran yang dikembangkan, dan juga isi dari buku ini yang langsung kami hadirkan Bu Shera, salah satu penulis buku ini, yang kami berharap nanti bisa memberikan berbagai informasi tentang bagaimana proses penyusunan buku ini, bagaimana pengolahannya sampai buku ini terbit dan saat ini dapat diakses melalui platform CB maupun buku versi cetaknya sudah juga tersedia dengan melalui mekanisme pengadaan buku di satuan-satuan pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa dimanfaatkan betul oleh Bapak Ibu peserta webinar ini untuk bisa mendalami lebih jauh isi dan pesan-pesan apa yang ingin dicapai dari penyusunan buku panduan guru ini, yang saya yakin akan sangat membantu para guru dalam pembelajaran seni tari, khususnya dalam implementasi kurikulum Merdeka.
Demikian Bapak dan Ibu sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak memanfaatkan agenda kita serial webinar ini pada episode yang ke-10 ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Supriyatno. SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, merupakan sebuah platform perbukuan resmi dari Pusat Perbukuan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dapat diakses melalui laman https://buku.kemdikbud.go.id. SIBI merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019. SIBI bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat. Pada laman SIBI, pengguna bisa masuk sebagai siswa, guru, pelaku perbukuan, atau umum. Halo adik-adik, udah tahu belum? Adik-adik bisa membaca buku cerita loh di SIBI. Ada banyak buku cerita yang bisa adik pilih. Adik-adik juga bisa membaca, mendengarkan, Ini adalah hari spesial bagi binatang-binatang. Mereka sedang merayakan pembukaan taman bermain baru. Pembukaan taman bermain dan mengunduh buku pelajaran. Selain itu, adik-adik bisa belajar dengan menyenangkan bersama buku interaktif. Di dalamnya ada video, Luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkaran dari belahan jeruk. Rumusnya dapat ditulis dengan L sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. animasi, Tahukah kamu di manakah daerah terdingin di Indonesia? Jawabannya ada di Puncak Jayawijaya, Papua. games, dan augmented reality. Buku interaktif ini juga menghadirkan suasana seperti buku cetak loh. Kalian dapat memberikan catatan, memberikan penanda, print sebagian, dan banyak fitur lainnya. Penasaran kan? Halo sahabat guru. Selain buku pelajaran, ada buku non-teks yang dapat guru gunakan untuk pengayaan dan literasi. Sahabat guru juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks sebagai bahan referensi untuk memilih buku yang bermutu dalam pembelajaran. Jika sahabat guru memiliki masukan terhadap buku, dapat memberikan masukan melalui tombol lapor di setiap buku. Bagi pelaku perbukuan, penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku dapat menerima informasi pembinaan agar tersertifikasi dan terakreditasi. Pelaku perbukuan juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks. Informasi penilaian, pendaftaran penilaian, baik buku teks dan non-teks juga dapat dilakukan di SIBI. Adik-adik, sahabat guru, pelaku perbukuan dan umum dapat membuat akun secara mandiri untuk mendapatkan fasilitas dan fitur yang lebih banyak di SIBI. Mari bergabung dan menjadi bagian SIBI. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun bisa mengakses SIBI. Baik, Bapak Ibu,
Setelah melihat tayangan video tadi, izinkan kami menyapa Bapak Ibu dengan sebutan Sobat Sibi agar lebih akrab dalam hal sapaan. Sobat Sibi dapat mengajukan pertanyaan selama acara berlangsung pada kolom chat atau kolom Q&A Zoom yang telah tersedia. Nantinya langsung oleh narasumber. Baik, kita melangkah ke acara kedua, yakni sesi bincang-bincang buku sanitari untuk jenjang SMP, MTS kelas 7. Sobat Sibi, sebelumnya saya sampaikan bahwa buku teks utama kurikulum Merdeka sudah lama diunggah di halaman Sibi. Katanya masih banyak Sobat Sibi, Bapak Ibu guru yang belum mengetahui buku teks utama kurikulum Merdeka sudah ada edisi revisi. Jadi sebagai contoh, jika Sobat Sibi mencari buku sanitari untuk kelas 7 di halaman Sibi, maka yang Bapak Ibu Sobat Sibi dapat adalah buku siswa dan buku panduan guru yang edisi revisi yang sudah mengacu pada capaian pembelajaran SK Kepala BSKP nomor 32 tahun 2024. Buku sebelumnya dibuat sebelum revisi itu mengacu pada keputusan Kepala BSKP nomor 0228 tahun 2021. Sobat Sibi, khususnya Bapak Ibu guru, pasti sudah akrab dengan capaian pembelajaran atau CP ya pada umumnya, dan mungkin Sobat Sibi bertanya-tanya, kenapa CP ini bolak-balik direvisi? Nah, ini yang akan kita kulik dari kedua narasumber ini, selain nanti bukunya seperti apa versi revisi ini. Yang pertama mungkin akan kita tanyakan dulu yang terkait dengan capaian pembelajaran. Nah, di sini sudah ada Ibu Dini selaku pengemban capaian pembelajaran. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak Nah, Ahmad. pertanyaan pertama khusus untuk Ibu nih. Sejauh mana sih, Bu, perubahan capaian pembelajaran Merdeka tahun 2022 dan tahun 2024 terjadi, khususnya di mata pelajaran sanitari untuk jenjang SMP ini? Silakan, Ibu. Ya, terima kasih, Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sapa dulu yang saya hormati Pak Supriyanto, Ibu Leni, dan tim teknis Pusat Perbukuan, serta Sobat Sibi ya, guru-guru seni tari. Alhamdulillah, kita bisa bertemu baik. Saya akan menjelaskan sedikit paparan perubahan-perubahan yang terjadi. Tentu Sobat Sibi bertanya-tanya mengapa itu terjadi perubahan ya. Kita lihat dulu perbedaan di capaian pembelajaran yang tahun 2022 dan yang tahun 2024. Kita lihat dapat dilihat mulai dari rasional mata pelajaran, kemudian tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, serta capaian pembelajaran. Nah, untuk rasionalnya ini saya sudah beri tanda. Kalau di yang 2022 itu menekankan kepada kepekaan estetis saja. Jadi hanya si siswanya itu, peserta didiknya itu memiliki kepekaan dan estetis serta mengembangkan sensitivitas, kecerdasan kreatif dan seterusnya ya. Namun di yang 2024 ini diperbaharui, lebih didetailkan bahwa yang harus diapresiasi sehingga punya rasa sensitivitas itu adalah karya seninya. Jadi ditambahkan pada karya seni estetis, artistik, dan kreativitas yang kreatif yang berakar pada norma, nilai, perilaku, dan produk seni budaya bangsa ya. Kemudian dari sisi pembelajarannya di 2022 itu interdisipliner. Ya, kemudian interdisipliner dari budaya dan konteks sosial budaya dengan melalui mengalami, menciptakan refleksi, berpikir, bekerja artistik, dan dampak. Lalu di yang terbaru
Kemudian disempurnakan dengan pengembangan kepribadian peserta didik yang positif gitu ya. Jadi membangun pengembangan kepribadian. Kemudian dari sisi tujuan, pada CP 2022 yang saya beri tanda merah, yang beri tanda kuning adalah perubahan yang esensial, yaitu meningkatkan kemampuan mengontrol dan mengatur tubuh sebagai media. Biasa kan ya kalau tari itu selalu tubuh yang dijadikan sebagai media. Tetapi di 2024 tidak hanya mengatur tubuh untuk mengungkapkan gagasan, tetapi juga yang terpenting adalah mengolah tubuh agar fleksibilitas, keseimbangan, dan kesadaran dirinya itu bisa dikembangkan. Begitu. Kemudian mengolah tubuhnya sendiri memiliki keindahan artistik kalau di 2022. Namun di 2024 kemudian ketika kita mengalami fleksibilitas gitu ya, mengembangkan fleksibilitas, keseimbangan dan kesadaran diri, juga harus bisa mengasah kreativitas dan imajinasi yang diungkapkan melalui komunikasi gerak. Karena bahasa kita itu, orang tari itu bahasanya bahasa gerak ya, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini sama ya, di 2022 dan 2024, meningkatkan kepekaan rasa dan nilai estetis seni seni dan budaya tari dalam konteks masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu sama dengan yang 2024. Kemudian perbedaan lainnya di tujuan adalah memahami budaya Indonesia meliputi sejarah, tari tradisi. Jadi terlalu panjang kalau kita memahami dari sejarah tari. Tetapi di sini walaupun sama ya di 2024 kalau di 2022 budaya Indonesia terlalu luas gitu. Nah, kemudian di 2024 masuk ke dalam sejarah tari tradisi. Jadi dipersempit konteksnya. Kemudian menjalin interaksi sosial di 2022. 2024 itu sebagai usaha. Jadi capaian pembelajaran itu merupakan usaha interaksi sosial dan komunikasi antar budaya. Itu yang penting. Jadi sebelum menjalin kita harus melakukan usaha dulu ya, interaksi sosialnya. Kemudian kalau yang di 2022 itu ada perubahan di abad 21. Nah, kalau yang terbaru adalah berpikir kritis, kolaborasi, inovasi, dan menguasai teknologi. Ini yang sangat penting karena kita tahu bahwa Sobat Sibi saja menggunakan bukunya dengan tentu menguasai teknologi ya. Cara menggunakan Sibi. Berikutnya adalah karakteristik dari mata pelajaran. Kita lihat di tahun 2022, itu yang saya highlight adalah lebih kepada berdampak untuk dirinya sendiri. Gitu. Tetapi kalau yang di 2024, pendekatan yang digunakan, jadi kalau yang di 2022, elemen-elemennya itu lebih berdampak pada dirinya sendiri, tetapi kalau yang di 2024, elemennya itu saling berkaitan. Kemudian mengamati, merefleksi, bekerja artistik itu saling berkaitan dan tidak hanya bermuara dalam satu pekerjaan artistik ya sebenarnya ini karena suatu siklus gitu. Kemudian elemennya sendiri memang di 2022 sebenarnya sama ya dengan 2024 bahwa elemen itu bukan suatu taksonomi tetapi dia siklus, jadi bisa dari mana saja gitu ya dalam memulai elemen itu, memahami elemen, bisa mulai dari mengamati atau bisa juga mulainya dari merefleksi begitu. Kemudian pada elemen kalau di 2022 hanya pada penjelasan taksonomi saja, siklus saja, tetapi kalau 2024 kaitan elemen tersebut saling berkaitan dan memberi pengalaman bagi dirinya dan orang lain. Nah, inilah elemennya. Nah, teman-teman, karena Sobat Sibi, karena ini siklus gitu ya, jadi jalannya bisa dari mana saja, tidak harus mulai dari mengalami sebenarnya. Tetapi memang lebih mudah guru atau Sobat Sibi atau pengalaman belajar itu, siswa itu mulai dari mengalami memang lebih mudah. Tetapi sebenarnya
bisa dari mana saja, yang penting adalah keterkaitannya. Kemudian yang terakhir di sini capaian pembelajarannya yang paling berbeda ya, yang paling krusial gitu. eh, Pada ini yang saya kasih warna merah itu adalah kata kerja operasionalnya yang harus sampai mana begitu ya, tujuannya misalnya pencapaian karya tari, mengembangkan tari kreasi gitu. Nah, langsung kepada produk begitu. Namun di 2024 tetapi mulai step by step. Mulai dari mengelompokkan dulu nilai dan jenis fungsi, kemudian membuat dan memeragakan, desain lantai, kemudian menggunakan unsur pendukung, dan dilakukan secara individu maupun kelompok. Jadi lebih sistematis begitu ya di 2024. Eh, ini kita bisa lihat juga di 2022 apa namanya capaian pembelajaran secara keseluruhan. Ini semuanya seperti alur tujuan pembelajaran, karena ada poin-poin di sini. Nah, nanti teman bisa lihat di BSKP-nya. Di sini kalau yang 2022 itu ada poin-poin. Namun di 2024 itu tidak menggunakan poin-poin. Karena kalau poin-poin ini nanti interpretasinya adalah alur tujuan pembelajaran gitu ya. Sehingga kemudian kita buat menjadi satu kalimat begitu ya. Tidak menjadi poin-poin, tetapi ini nanti bisa di breakdown menjadi tujuan pembelajaran ataupun alur tujuan pembelajaran. Itu saja Pak Moderator, Pak Alman, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini. Menarik apa yang disampaikan oleh Bu Dini tadi terkait sejauh mana sih perubahan capaian pembelajaran yang dari tahun 2022 ke tahun 2024 ini. Berikutnya nih Bu, karena Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai perubahan CP nih dari 2022 ke 2024. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih Bu cara memahami terkait dengan sebaran capaian pembelajaran ini serta bagaimana ya CP bisa diambil dan seperti apa kira-kira gitu. Mungkin Ibu bisa menguraikan kepada Sobat Sibi dan bisa memberi gambaran kepada Sobat Sibi seperti apa sih memahami sebaran CP ini dan bagaimana bentuknya seperti apa. Silahkan Bu Dini. Ya, baik. Terima kasih Pak Arman. Kita lihat yang di CP 2024 ya, Sobat Sibi ya. Nah, pertama sekali ketika kita melihat capaian pembelajaran, maka kita lihat eh, poin-poin yang saya beri highlight ini ketika kita melihat pada elemen mengalami. Kemudian di situ ditulis bahwa memahami seni pertunjukan tari dari berbagai sumber pertunjukan secara langsung sebenarnya maupun tidak langsung bisa ya. Maksudnya tidak langsung itu secara langsung itu langsung melihat apa namanya ke gedung pertunjukan gitu ya misalnya, atau melalui rekaman di sini ya, koreografi dan rekaman dalam aktivitas mengamati. Jadi bisa dengan video lah gitu kalau yang tidak langsung. Nah, kemudian di sini ada kata kunci menggali, merangkai, mengaitkan, merancang, dan menata berbagai pertunjukan tari dalam konteks seni budaya, mengembangkan percaya diri melalui gerak, koordinasi tubuh, keseimbangan, dan kekuatan serta keulesan. Ini apa namanya capaian pembelajaran secara keseluruhan ya. Sebelum di breakdown ke apa namanya ke yang fase D-nya. Karena ini kan fase keseluruhan. Kemudian Sobat Sibi nanti juga bisa melihat poin-poin kata kerja operasional yang penting dan materi yang harus diberikan. Begitu ya, pasti Sobat Sibi khususnya guru-guru seni tari sudah paham ya bagaimana di dalam tari itu ada musik, kemudian ada tata rias, tata busana, tata panggung, dan seterusnya. Yang penting adalah pada elemen-elemen yang kita lihat adalah kata kerja operasional apa yang harus dicapai begitu ya. Nah, kemudian kita melihat pada apa namanya capaian pembelajaran di 2024. Nah, ketika kita
masuk ke fase ya, masuk ke fasenya, Bapak Sobat Sibi bisa langsung memberi highlight apa materinya. Di sini latar belakang nilai, jenis, dan fungsi tari. Kata kerja operasionalnya menggali. Maka nanti Sobat Sibi bisa mengembangkan tujuan pembelajaran berdasarkan eh, kata kerja operasional atau kompetensinya. Kemudian materinya adalah latar belakang, nilai, jenis, dan fungsi tari. Begitu seterusnya cara membreakdown untuk eh, mengambil capaian pembelajaran yang ada di fase D, begitu ya. Nah, Sobat Sibi bisa melihat lagi apa yang bagian penting-pentingnya, kemudian diberi highlight. Nah, nanti akan itulah yang akan diambil. Itu Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Bu Dini. Sebelumnya Sobat Sibi, bagi Sobat Sibi yang sudah ingin bertanya atau sudah menyiapkan pertanyaan, ditahan dulu. Sobat Sibi bisa memberikan pertanyaannya dari sekarang lewat kolom chat atau Q&A pada Zoom yang sudah disiapkan, agar kami bisa mengkurasi dari mulai sekarang pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sibi. Baik, tadi sudah dijelaskan nih mengenai perubahan CP khususnya di mata pelajaran seni tari, terus bagaimana CP itu bisa diambil, terus sudah diuraikan dengan baik oleh dengan detail oleh Bu Dini ya terkait dengan perubahan dan bagaimana CP itu diambil. Nah, sekarang kita pindah nih ke penulisnya. Nah, penulisnya ini ada Bu Non Sierra. Ya, Nah, Mas Arman. selamat sore Bu Non. Sore, sore Mbak Leni. Baik. Nah, Mas tadi kan sudah dijelaskan tuh Bu ya dari Bu Dini mengenai perubahan CP, kemudian bagaimana CP ini. Nah, eh, pertanyaan saya untuk Ibu nih, bagaimana sih pengaruh perubahan CP ini terhadap buku seni tari nih, khususnya kelas 7 jenjang SMP atau MTS ini? Bagaimana perubahan CP itu berpengaruh kepada buku seni tari ini khususnya dari CP sebelumnya ke CP 032. Nah, terutama dari elemen-elemennya, Bu. Mungkin bisa diuraikan juga dari sisi Ibu nih sebagai penulis. Bagaimana perubahan CP ini berpengaruh kepada buku seni tari atau disusun khususnya buku seni tari kelas 7 ini. Silakan Bu Non. Baik, terima kasih Mas Arman. Izin Bapak Ibu Sobat Sibi untuk share screen. Ya, baik, terkait dengan perubahan isi buku Panduan Guru Seni Tari kelas 7 edisi revisi. Jadi seperti yang sudah tadi dipaparkan oleh Prof. Dini bahwa memang terjadi perubahan pada capaian pembelajaran, yaitu yang mendasari adanya begitu ya revisi buku Panduan Guru Seni Tari ini. Di sini saya coba tampilkan CP fase D yang termuat dalam buku yang lama dan CP fase D yang dimuat dalam buku revisi begitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dini bahwa memang di dalam CP ini terdapat kompetensi dan konten materi begitu ya. Nah, dari CP lama ke CP 032 yang dijadikan dasar di buku revisi ini termuat begitu ya, atau terdapat berbagai perubahan begitu baik dari segi konten dan kompetensinya begitu ya. Tadi sudah coba dipaparkan oleh Prof. Dini, sekarang saya coba breakdown kembali begitu ya. Ini ada perubahan-perubahan begitu memang yang mendasari adanya perubahan aktivitas dan konten materi yang ada pada buku Panduan Guru Revisi begitu ya. Tadi di elemen berpikir dan bekerja artistik, kompetensinya yang tadinya di buku lama itu mempertunjukkan, di buku revisi itu kompetensinya itu membuat begitu. Tentunya antara membuat dengan mempertunjukkan itu berbeda begitu ya tingkat kompetensinya. Sehingga pastinya ini akan berdampak pada aktivitas yang harus dilakukan peserta didik begitu. Lalu dari segi kontennya begitu ya, di buku lama itu dituliskan bentuk penyajian tarinya itu individu ataupun kelompok, tapi di elemen
berpikir dan bekerja artistik di CP032 ini tidak disebutkan begitu ya bentuk penyajian tarinya. Lalu untuk elemen mengalami tidak ada perubahan. Nah, di elemen menciptakan juga di sini ada perubahan dari yang tadinya membuat gerak tari kreasi dengan mempertimbangkan unsur utama dan unsur pendukung begitu di CP terbaru begitu ya CP032 di elemen menciptakan ini konten materinya itu lebih dipersempit begitu yang tadinya itu unsur utama dan unsur pendukung di CP032 ini di buku revisi peserta didik itu diharapkan mampu membuat begitu ya gerak tari kreasi dengan mengaplikasikan desain lantai dan level. Jadi lebih spesifik, lebih mengerucut begitu ya pada materi desain lantai dan level saja begitu. Lalu pada elemen merefleksikan juga yang tadinya itu mengukur hasil pencapaian dan mempraktekkan tari begitu di CV032 yang menjadi dasar di buku revisi di elemen merefleksikan peserta didik itu diharapkan dapat mengelompokkan dan memadukan. Jadi jelas ini sangat berbeda begitu ya dengan CP yang sebelumnya. Lalu pada elemen berdampak juga jika di CP yang sebelumnya itu fokus kepada dampaknya itu orang lain begitu, tapi di CP032 ini sebelum ke orang lain peserta didik juga harus bisa menghargai. Jadi untuk dirinya dulu lalu mengajak orang lain juga untuk mencintai dan untuk bangga gitu. Jadi dari perubahan kompetensi dan konten pada CP setiap elemen ini tentu sangat berpengaruh begitu ya pada tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran diambil berdasarkan ya CP-nya begitu ya. Nah, sehingga terdapat perubahan tujuan pembelajaran dalam buku revisi begitu yang tadinya di buku yang lama itu tujuan pembelajarannya itu hanya dirumuskan untuk kelas 7 saja begitu. Jadi di buku lama belum ada alur tujuan pembelajaran begitu karena alur tujuan pembelajarannya hanya dibuat hanya untuk kelas 7 saja begitu dan hanya memuat 3 tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya masih gendut gitu ya, masih besar. Satu tujuan pembelajaran itu dideskripsikan atau dijabarkan dalam beberapa kegiatan pembelajaran dalam satu bab begitu. Jadi ada 3 bab di buku lama dan digambarkan atau dijabarkan di dalam 3 tujuan pembelajaran. Nah, untuk buku revisi ini sudah memuat alur tujuan pembelajaran untuk 3 tahun begitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin melihat bagaimana sih gitu ya pembagiannya, kalau di SD kan 2 tahun, 2 tahun, ini kelas 3 gimana, apa harus mengulang-ulang materinya begitu ya atau seperti apa? Kami mencoba menyajikan, memberikan contoh bagaimana membuat sebaran begitu tujuan pembelajaran dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 begitu. Jadi di dalam buku revisi ini sudah ada alur tujuan pembelajaran selama 3 tahun dan untuk kelas 7-nya itu memuat 12 tujuan pembelajaran. Terjadi peningkatan dari segi jumlah tujuan pembelajaran tapi bukan berarti siswa itu menjadi lebih besar bebannya begitu ya, tapi 12 tujuan pembelajaran ini dispesifikan supaya guru itu bisa lebih melihat begitu atau membayangkan begitu ya bagaimana sih proses atau tahapan begitu supaya siswa itu bisa mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan begitu. Jadi sebetulnya banyak ini dibuat lebih spesifik dibandingkan dengan tujuan pembelajaran pada buku sebelumnya. Lalu tentunya tujuan pembelajaran tersebut berpengaruh pada aktivitas pembelajaran yang ada pada buku. Jadi perubahannya cukup banyak Bapak Ibu di buku lama dan buku baru. Walaupun misalnya ada materi yang sama begitu ya, tapi kegiatan pembelajarannya itu memiliki tujuan yang berbeda begitu. Misalnya ini di buku lama dan di buku baru itu terdapat materi terkait dengan gerak dasar tari tradisi. Nah, di buku lama memperkenalkan gerak dasar tari tradisi itu dilakukan begitu ya saat siswa itu mempelajari tentang unsur utama tari dan agar siswa itu bisa mempelajari gitu ya atau mencari tahu nilai-nilai dalam tari tradisi begitu ya. Jadi melalui gerak tari tradisi. Nah, di buku revisi ini gerak dasar tarinya ini dijadikan sebagai stimulus gitu ya agar peserta didik itu memiliki perbendaharaan gerak supaya saat mereka membuat gerak tari kreasi itu mereka memiliki referensi gerak-gerak tari tradisi
revisi karena sesuai capaian pembelajaran yang diharapkannya mereka harus mampu begitu ya, diharapkan mampu membuat tari kreasi berbasis pada gerak tari tradisi. Sehingga gerak dasar tari tradisi ini di buku lama ataupun buku baru itu memang diajarkan tapi dalam aktivitas pembelajaran yang berbeda dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Begitu ya. Lalu selain dari aktivitas pembelajaran, tentunya dari konten materinya juga banyak perubahan, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang dibaur gitu ya. Misalnya ini di buku lama ini ada tentang sejarah tari. Di buku yang baru sejarah tari ini masuk ke dalam pembahasan fungsi tari karena ya bagaimanapun saat kita menjelaskan fungsi tari ya Sobat Sibi mungkin Bapak Ibu guru di sini semuanya apa namanya memahami begitu ya fungsi tari tidak terlepas dari sejarah tari itu sendiri sehingga di buku yang baru tidak dipisahkan tapi dibaurkan materi terkait dengan sejarah dan fungsi tari. Lalu di buku lama itu terdapat materi terkait dengan komposisi tari kelompok. Nah, ini kan sebetulnya materinya terlalu luas begitu ya. Anak kelas 7 sudah diajarkan komposisi begitu. Nanti di kelas 9 10 gitu ya, mereka ngapain lagi gitu ya. Nah, sehingga karena CP-nya juga dipersempit hanya kepada desain lantai dan level ya sehingga komposisi tari kelompok ini juga hilang begitu ya di buku revisi ya. Terkait proses penciptaan karya tari dan unsur pendukung itu masih tetap ada tapi diubah begitu ya judul apa namanya judul materinya. Nah, ini materi yang ada pada buku yang baru. Jadi dari judul bab juga sudah berbeda Bapak Ibu. Lalu ada tambahan materi karena adanya perubahan CP tadi yang tadinya nilai-nilai budaya itu dilihat dari gerak tarinya. Nah, di sini malah kita mencari latar belakang begitu ya dari nilai tari tersebut begitu ya. Nah, jadi kita menyajikan materi terkait tari sebagai wujud budaya. Bagaimana sih sebuah karya tari itu muncul sebagai sebuah wujud budaya begitu ya. Jadi ada materi baru yang dimasukkan di dalam buku revisi ini selain materi yang sebelumnya ada di buku sebelumnya, lalu ada juga tambahan materi yaitu terkait dengan ide gerak tari. Nah, ini desain lantai dan level. Sebetulnya di buku sebelumnya sudah ada tapi hanya sekilas. Nah, di buku ini malah lebih difokuskan pada materi desain lantai dan level ini gitu. Nah, lalu terkait dengan isi bab juga banyak sekali perubahan begitu yang dihasilkan dari adanya perubahan capaian pembelajaran tadi, lalu penyesuaian begitu ya dengan berbagai masukan begitu. Kalau tadi Pak Supriyanto tuh bagaimana sih Bu gitu ya prosesnya karena memang Sobat Sibi buku ini tuh tidak langsung begitu saja direvisi ya, kami merevisi juga atas dasar masukan-masukan dari yang sebelumnya. Jadi di dalam isi bab ini juga sudah banyak perubahan gitu ya selain dari tadi tujuan pembelajaran, konten materi dan kompetensi. Nah, dari sajian isi bab juga berubah gitu ya, ada yang berbeda. Misalnya dari alokasi waktu, kalau di buku lama itu direkomendasikan untuk setiap kegiatan pembelajaran begitu. Jadi sudah termuat misalnya kegiatan pembelajaran 1 direkomendasikan berapa JP begitu ya. Kegiatan pembelajaran 2 berapa JP. Nah, namun hal itu takutnya begitu ya dianggap mengekang gitu atau mempersempit begitu ya keleluasaan guru sehingga di dalam buku revisi alokasi waktunya ini direkomendasikan untuk mencapai satu tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi satu tujuan pembelajaran itu kan dapat Bapak Ibu capai bisa dalam beberapa pertemuan, bisa satu pertemuan ataupun lebih gitu ya. Sehingga rekomendasinya diberikan hanya untuk satu tujuan pembelajaran begitu. Lalu terkait prosedur kegiatan pembelajaran banyak sekali perubahan ini yang saya warnai di sini ini yang untuk yang saya warnai abu-abu ini yang dihilangkan begitu. Di buku lama itu ada kegiatan pembuka harus seperti apa, kegiatan inti gitu ya, kegiatan penutup. Nah, di buku baru itu kami tidak membuat skema yang seperti itu agar Sobat Sibi, Bapak Ibu guru itu bisa lebih leluasa begitu ya, mau menggunakan atau memulai begitu pembelajaran yang seperti apa. Tapi kami tetap memberikan
contoh begitu ya, bagaimana untuk memulai kegiatan pembelajaran begitu ya, misalnya dalam apersepsi, terus bagaimana melakukan penilaian pembelajaran gitu ya, tapi tidak diurutkan dari kegiatan pembuka, inti sampai penutup begitu. Nah, lalu di sini juga ada tambahan rubrik ya di buku revisi itu. Jadi yang sebelumnya itu tidak ada terkait dengan diferensiasi secara khusus begitu ya, rubrik secara khusus. Di buku revisi ini langsung di highlight begitu, misalnya ada kegiatan yang sebetulnya bisa nih dilakukan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, kami langsung highlight gitu pembelajaran diferensiasi seperti apa yang mungkin bisa dilakukan dalam kegiatan tersebut. Lalu ada kegiatan alternatif, ada integrasi teknologi yang mungkin bisa diaplikasikan misalnya dalam kegiatan tersebut. Lalu juga kami meng-highlight profil pelajar Pancasila yang mungkin muncul gitu dalam kegiatan pembelajaran tersebut begitu. Jadi itu mungkin perubahan-perubahan begitu yang ada dalam buku revisi dengan adanya capaian pembelajaran yang terbaru yang 032 itu. Mungkin demikian Mas Arman. Baik, terima kasih Bu Nun. Wah, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Bu Nun tadi terkait dengan bagaimana perubahan CPI ini berpengaruh pada buku revisi, khususnya mata pelajaran sanitari ini di kelas 7, terutama tadi diulas mengenai elemen-elemennya, perubahannya seperti apa, kemudian isi bukunya seperti apa, materinya, kemudian alokasi waktu, terus prosedur kegiatan pembelajarannya seperti apa yang berubah dari buku sebelumnya. Nah, pasti Sobat Spi sudah banyak menangkap nih secara detail, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nonsera juga seperti apa perubahan-perubahan yang terjadi pada buku ini. Nah, disiapkan pertanyaannya jika ada yang ingin bertanya langsung nanti, atau jika ada yang ingin apa namanya, menyampaikan pertanyaannya sekarang, bisa nuliskan di kolom chat atau Q&A pada Zoom yang ada di Sobat Sibi masing-masing. Nah, Bu Nun, eh, ini seperti apa? Sekarang pertanyaan berikutnya nih Bu, khususnya sebaran TP-nya. Nih, bagaimana sih sebaran TP di buku panduan guru itu bisa menjadi pemandu buat guru? Nah, itu mungkin juga yang perlu diketahui dan mungkin banyak pertanyaan juga dari guru di sini, khususnya di buku panduan guru ini. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mas Arman. Izin share screen kembali ya. Ya, bagaimana sih sebaran tujuan pembelajaran ya yang ada pada buku panduan guru gitu ya, bisa dijadikan sebagai panduan pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam buku kelas 7 ini saya beserta rekan penulis saya merumuskan begitu tujuan pembelajaran ini berdasarkan level kognitifnya begitu ya. Eh, Lalu ada juga yang dipetakan itu berdasarkan kedalaman atau keluasan konten materinya, ada juga yang dirumuskan berdasarkan perpaduan keduanya. Jadi dari level kognitifnya berbeda begitu ya, terus dari konten materinya juga ada yang dipisahkan, ada yang tadinya misalnya hanya jenis dasar tari mana dulu, lalu nanti mana gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Mungkin Sobat Sibi, Bapak Ibu guru juga bisa melakukan hal yang demikian begitu ya dalam membuat tujuan pembelajaran. Nah, namun yang tertuang di dalam buku panduan guru revisi ini memang ya lebih dominannya gitu ya, lebih banyaknya kami membaginya itu berdasarkan level kognitif. Tapi harapan kami dari tujuan pembelajaran ini sebaran yang kami buat ini bisa menjadi panduan begitu bagi Bapak Ibu guru untuk menyusun rencana pembelajaran yang sistematis begitu ya. Ini ada salah satu contoh pada elemen berpikir dan bekerja artistik begitu. Pada elemen berpikir dan bekerja artistik di sini, misalnya kalau kita lihat dari segi kompetensinya begitu ya, di kelas 7 itu peserta didik itu diharapkan begitu ya mampu mengemukakan unsur utama tari, ya, lalu dia memperagakan unsur utama tari.
Nah, selanjutnya dia diharapkan dapat mengemukakan unsur pendukung tari, baru bisa memperagakan unsur pendukung tari, begitu. Sedangkan di kelas 7 kompetensinya lebih naik lagi nih, gitu ya, level kognitifnya dinaikkan. Yang tadinya hanya mengemukakan dan memperagakan, di kelas 7 itu mereka diharapkan dapat merancang gerak tari, begitu ya, dan merancang gerak tari kreasi ini dengan unsur pendukung tari gitu ya. Jadi merancang gerak tari kreasi dengan mempertimbangkan unsur utama tari, lalu merancang gerak tari kreasi dengan mempertimbangkan unsur pendukung tari begitu ya. Nah, di kelas 9 gitu ya, level kognitifnya atau kompetensinya lebih naik lagi gitu ya, sesuai dengan akhir dari CP elemen berpikir dan bekerja artistik ya, bahwa peserta didik itu diharapkan mampu membuat gerak tari kreasi begitu ya. Jadi kami mulai begitu dari yang mudah dulu sesuai dengan teori belajar ya, teori kognitif, bahwa siswa sebelum mempelajari yang sulit tentunya harus yang mudah dulu begitu ya, sebelum bisa membuat ya dia harus tahu dulu gitu ya. Makanya mungkin di kelas 7 ini ya mereka baru diperkenalkan, mereka baru mencari tahu begitu ya, apa sih unsur utama tari. Memang unsur utama tari itu ada apa saja. Nah, mereka baru di level itu begitu ya. Sedangkan di kelas 7 mereka harus sudah bisa merancang gerak itu dengan mempertimbangkan unsur utama, unsur pendukung. Nanti di kelas 9 begitu ya, baru mereka itu diharapkan itu mampu membuat begitu gerak tari. Jadi itu alur begitu ya, tujuan pembelajaran yang kami rancang, yang diharapkan begitu melalui sebaran tujuan pembelajaran ini guru itu bisa menyusun rencana pembelajaran yang sistematis begitu. Lalu di dalam buku ini juga sebaran TP di sini diharapkan begitu dapat membantu guru itu dalam memprediksi berapa banyak ya waktu yang diperlukan gitu untuk setiap tahap pembelajaran. Nah, sebetulnya di dalam buku kami sudah memberikan skema pembelajaran begitu ya, untuk satu tujuan pembelajaran itu direkomendasikan. Ini tentunya dikembalikan lagi kepada situasi dan kondisi di sekolah masing-masing begitu ya. Direkomendasikan misalnya 2 jam pelajaran. Jadi kan dari tujuan pembelajaran ini mungkin ya Bapak Ibu bisa membayangkan gitu ya, misalnya ini menemukan ide gerak ya, kalau cuma mencari ide gerak mungkin satu pertemuan cukup gitu ya, cuma 2 JP gitu kan, nggak perlu misalnya berapa jauh. Jadi dari awal gitu ya sudah bisa memprediksi merancang tujuan pembelajaran mana nih yang memerlukan waktu lebih banyak begitu ya. Lalu tujuan pembelajaran mana misalnya yang bisa dilakukan misalnya hanya dalam satu pertemuan begitu. Jadi ya diharapkan sih dari sebaran tujuan pembelajaran ini ya, yang pertama bisa membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih sistematis gitu ya, untuk mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya ya diharapkan bisa membantu guru memberikan gambaran sejak awal berapa banyak atau tujuan pembelajaran yang mana sih yang harus dialokasikan lebih banyak begitu ya. Mungkin demikian Mas Arman terkait dengan sebaran tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Nonsira. Baik, eh, tadi sudah dijelaskan juga mengenai sebaran TP ya, khusus di buku panduan guru ya, yang buku panduan guru, bagaimana sih sebaran TP ini di buku panduan guru bisa memandu guru ya. Nah, saya pindah nih ke Bu Prof Dini nih. Bu, eh, yang baik oleh guru seperti apa sih Bu? Itu yang pertama ya Bu ya. Saya ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama itu cara memetakan capaian pembelajaran yang baik untuk guru itu seperti apa sih Bu? Terus yang kedua, kalau misalnya itu caranya seperti apa, terus bagaimana cara menurunkan capaian pembelajaran itu ke ATP sampai dengan ke KKTP? Silakan Prof Dini. Ya, terima kasih Pak Moderator, Mas Arman. Ya, izin saya share lagi. Kita lihat lagi, Sobat Sibi, tadi capaian pembelajaran yang sudah diberi tanda ya, apa namanya, yang kata-kata apa yang materi penting. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sera bahwa untuk memetakan itu bisa melalui kedalaman kompetensi atau level kognitif ya, mulai dari mana dulu begitu akan dimulai sampai ke yang tahap level jenjang yang
yang agak susah lah gitu ya. Kemudian juga bisa dilihat dari peta materinya. Nah, apabila dilihat dari capaian pembelajaran yang ada, di situ ada menggali, mengelompokkan, memadukan. Maka level kognitif yang kita pisahkan dulu dari capaian pembelajaran itu mulai dari menggali, mengelompokkan, dan memadukan. Ini Sobat Siwi bisa bisa mengambil salah satunya. Jika elemennya misalnya mengamati, maka mana yang harus kita ambil dulu gitu ya pada saat menggali. Karena kalau menggali itu misalnya terlalu abstrak, udah saya mau pakai mengelompokkan gitu ya misalnya. Kemudian level kognitif berikutnya setelah mengelompokkan berarti ini ada di sini yang harus membuat itu ya di dalam capaian pembelajaran. Tadi Bu Sera juga sudah menjelaskan ada membuat di situ. Kemudian level kognitif berikutnya kompetensinya dia harus bisa memeragakan. Walaupun misalnya ya saya tahu anak-anak SMP memeragakan itu susah buat mereka menstimulus atau merangsang mereka untuk mau bergerak itu apalagi di kelas 7 ya yang baru dari kelas 6 ke kelas 7 itu luar biasa. Nah, memeragakan gerak yang sederhana aja dulu hitungan 1 sampai 8 misalnya dan seterusnya ya. Kemudian naik lagi ke levelnya udah ada fungsinya gitu ya. Jadi sudah eh, tadi sudah diperagakan tapi kemudian ditanyain lagi anaknya ini kalau bikin tari ini kemudian artinya apa, maknanya apa namanya untuk apa begitu ya. Jadi dia bisa mengaplikasikan apa yang dia telah peragakan dan apa yang dia telah buat gitu level kognitifnya. Kemudian naik lagi dia bisa menggunakan gitu level-level tersebut, kemudian unsur pendukung tersebut atau dilihat dari kalau nilai jenis dan fungsi itu base-nya ya, base pengetahuannya. Nah, kemudian dari peta materi juga bisa diturunkan begitu. Mulai dari nilai jenis fungsi karena ini latar belakang budaya dan tadi juga Bu Sarah sudah menjelaskan ada sejarah ya yang terintegrasi dengan fungsi. Nah, itu adalah materi awal yang harus dikuasai siswa misalnya. Kemudian menaikkan dengan desain lantai dan level itu yang paling gampang mempraktekkan. Uang, waktu, dan tenaga itu ada di desain lantai dan level. Kemudian masuk lagi ke unsur pendukung tari, karena unsur pendukung tari itu bisa musiknya, yang dari luar ya, yang eksternal, bisa kostumnya, kemudian bisa setting panggungnya, dan seterusnya. Atau kemudian guru atau Sobat Sibi ingin mengelompokkan lagi menjadi genre. Ada beberapa genre yang bisa dilihat, misalnya tari tradisi. Ada beberapa daerah yang tidak mempunyai tari tradisi, misalnya, dia langsung ke kreasi. Itu tidak apa-apa. Jadi yang penting adalah ketika kita memetakan materi, itu mulai dari yang base-nya dulu, peserta didik itu pelajari, baru kemudian terjadi peningkatan ya sesuai dengan level kognitif atau peta kompetensi. Nah, kemudian itu yang pertanyaan yang pertama tadi dari moderator. Kemudian yang kedua, bagaimana memetakan ke TP, ATP, dan KKTP. Nah, kemudian teman-teman bisa menyebar, menjembreng ya kalau bahasa gaulnya gitu. Mulai dari elemen, kemudian capaian pembelajaran, ke TP, ke ATP, ke KKTP. Nah, kita membuat ini dulu ya, Bapak Ibu guru, sehingga pada saat menyusun modul ajar gitu, itu akan mengembangkannya tuh ini menjadi panduan untuk mengembangkan modul ajarnya. Nah, ketika melihat TP ini berarti harus menggali. Kalau sudah menggali, dia harusnya bisa menjelaskan gitu ya dalam konteks budaya. Maka di sini tidak mungkin anak-anak itu harus langsung bisa menjelaskan. Pastinya dia melalui alur tujuan pembelajarannya tuh harus mencermati dulu, kemudian mengidentifikasi hasil dari cermatannya, begitu ya. Kemudian menyimpulkan hasil dari pencermatannya, gitu. Nah, ini yang disebut ada alur tujuan pembelajaran. Pernah saya temukan guru membuat alur tujuan pembelajaran yang kehilangan satu langkah
gitu. Kalau kehilangan satu langkah berarti kan tidak bisa komprehensif, siswa ini paham apa yang harus disimpulkan atau dijelaskan gitu ya. Nah, sehingga ini harus hati-hati pada membuat level kompetensi di sini. Kemudian KKTP-nya karena ini menjadi ukuran gitu ya, maka apa ketika dia mencermati itu dia harus apa siswa ini, maka dia harus bisa menyebutkan. Kemudian dari menyebutkan menunjukkan mana-mana yang punya nilai yang terkandung dalam tari itu gitu ya, langsung apa namanya? Biasanya ini pada materi mengapresiasi ya, kemudian mengemukakan nilai apa saja. Demikian seterusnya ya, merefleksi juga begitu. Apa di kata kuncinya mengelompokkan. Berarti dia harus bisa membedakan, karena kan kalau dikelompokkan dia harus bisa membedakan. Kemudian juga harus bisa menerangkan perbedaan itu dan kemudian menyimpulkan kembali. KKTP-nya menyebutkan perbedaan, kemudian menguraikan pembeda-pembedanya itu dan mengemukakan kesimpulannya. Nah, bekerja dan berpikir artistik tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Sera di dalam bukunya sudah ada ya di situ, boleh dimulai dari merancang dulu. Yang penting katanya tadi kan Bu Sera ya, kalau mau membuat itu harus bisa merancang dulu gitu ya. Diambil salah satu TP-nya. Nah, kemudian dikembangkan lagi menjadi ATP. Ketika kita mau merancang kan harus menentukan dulu nih tari apa yang mau dibikin. Kemudian harus siswa juga harus bisa berpikir apa gerak tari yang akan dibuat. Jika itu dikaitkan dengan nilai jenis dan fungsinya. Karena harus terkait dengan elemen yang mengalami. Kemudian memeragakan apa namanya setelah dirancang perlulah diberi contoh karena namanya tari itu kan psikomotor dan harus diperagakan ya. Gurunya pun harus memberikan stimulus memeragakan. Kemudian KKTP-nya mengkategorisasikan ketika setelah menentukan apa alur tujuannya, dia harus bisa mengkategorisasikan, menguraikan dan memberikan contoh gerak. Contoh saja ini, jadi tidak harus secara keseluruhan. Kemudian mencipta eh, setelah apa tadi eh, apa namanya berpikir dan bekerja artistik, kemudian kita menciptakan. Tadi kan baru merancang, sekarang sudah menciptakan mulai dari menemukan ide, merangkai, kemudian menampilkan. Kemudian di KKTP-nya harus bisa mengkreasikan, harus bisa mengkombinasikan gerak dengan gerak gitu ya, merangkai atau apa yang ketiganya mempresentasikan hasil dari apa namanya mengkombinasikan tadi. Kemudian berdampak kan memberi penghargaan tadi Bu Sarah bilang sebelum ke orang lain harus pada dirinya sendiri. Nah, itu kata kunci ya. Jadi tidak serta-merta mengajak tetapi tidak paham untuk dirinya sendiri gitu. Jadi yang utama pada tujuan pembelajarannya adalah memberi penghargaan saja dulu pada proses kreatif yang sudah dilakukannya. Kemudian menyimak apa yang harus alurnya apa gitu ya. Mulai dari menyimak, kemudian memberikan penghargaan. Kemudian menghargai proses kreatif agar dia mencintai. Kadang kita tidak pernah menghargai pada apa yang telah dibuat oleh diri kita sendiri gitu ya, selalu melihat ke orang lain, menghargai orang lain, padahal kita sendiri sebenarnya bisa. Nah, itulah sebenarnya yang ingin dicapai di apa namanya capaian pembelajaran untuk fase D yang bagian berdampak ini, yang elemen berdampak ya. Kemudian memberikan penilaian dan bangga terhadap nilai-nilai tradisi. Itu saja barangkali saya kembalikan ke Mas Arman, silakan. Baik, terima kasih Prof. Dini atas penjelasannya. Eh, saya akan kembali lagi ke Bu Nunsiera. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Mungkin setelah ini nanti akan Sobat Sibi akan bertanya nih setelah penjelasan-penjelasan konkret yang Ibu sudah sampaikan, Bu Dini sudah sampaikan. Eh, ini terkait dengan rubrik. Mungkin banyak Sobat Sibi yang masih bertanya ya. Misalnya dalam ada sejumlah kegiatan, misalnya 11 kegiatan ya Bu Nun ya. Apakah satu kegiatan itu harus dilakukan dalam satu pertemuan atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan ini juga pasti banyak ditanyakan oleh Sobat Sibi. Eh,
terkait dengan pemanfaatan buku panduan guru, terutama dalam hal mengajar pada bidang seni. Karena kan sebagaimana kita ketahui masih ada beberapa sobat Sibi yang bukan berlatar belakang dari seni. Itu cara menyikapinya seperti apa ya Bu ya? Silahkan Bu Nun. Ya, baik, izin share screen terlebih dahulu, Mas Arman. Ya, untuk pertanyaan pertama tadi ya terkait dengan bagaimana sih implementasi rubrik kegiatan pembelajaran. Memang mungkin kalau di buku-buku sebelumnya ya Bapak Ibu, setiap kegiatan pembelajaran ya ditujukan untuk satu pertemuan begitu ya. Tapi dalam kurikulum Merdeka ini karena kan ingin memberikan kebebasan begitu ya kepada Bapak Ibu guru begitu, dan pembelajaran tari itu ya eh, sulit ditebak begitu ya, apakah kegiatan ini bisa gitu ya dilakukan. Bisa jadi dalam satu pertemuan itu anak itu sudah mampu misalnya menemukan gerak, tapi bisa jadi belum belum mampu menemukan gerak gitu ya, jadi mungkin harus ditambah lagi kan jam pelajaran untuk mencapai tujuan tersebut begitu ya. Jadi kita kembali lagi pada tabel ini begitu ya. eh Kegiatan pembelajaran begitu yang ada dalam buku panduan guru ini ya, rekomendasi waktunya itu tidak mengikat begitu ya. Ini hanya sebagai saran saja. Jadi memang ada kegiatan pembelajaran yang memang bisa dilakukan di dalam satu pertemuan begitu ya. Ada kegiatan pembelajaran yang mungkin tidak mungkin dilakukan dalam satu pertemuan, tapi misalnya ada kegiatan pembelajaran, ini saya beri contoh misalnya ini ya, ada kegiatan pembelajaran 2 dalam bab 3. Nah, kegiatan pembelajaran 2 ini bukan berarti pertemuan kedua gitu ya, bukan berarti seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kegiatan pembelajaran 2 ini bisa jadi dilakukan satu pertemuan atau mungkin lebih dari satu pertemuan begitu ya. Karena kalau kita lihat di kegiatan pembelajaran 2 ini kan menemukan gerak tari kreasi ya. Untuk menemukan gerak tari itu kan kompleks ya Bapak Ibu ya. Mereka harus diberikan stimulus dulu begitu ya. Dan berbagai stimulus itu kan banyak yang bisa diberikan. Jadi mungkin pertama kita coba kasih stimulus melalui bunyi gitu. Ternyata misalnya belum bisa, besoknya kita bisa coba stimulus misalnya dengan gagasan atau misalnya dengan kinestetik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kegiatan pembelajaran ini bukan berarti pertemuan begitu ya. Jadi kegiatan pembelajaran hanya panduan untuk bisa mencapai begitu ya tujuan pembelajaran ini begitu ya. Nah, ini kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan begitu. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran terdapat berbagai subjudul ya, ada persiapan mengajar, persepsi, penilaian sebelum pembelajaran ya, lalu masuk ke aktivitas ya, miskonsepsi penilaian dan lain sebagainya. Nah, untuk persiapan mengajar ini mungkin jadi informasi begitu ya, persiapan untuk guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran 2 ini. Jadi apa sih yang harus disiapkan guru gitu ya untuk memulai atau untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran 2 ini begitu ya. Ini ada di persiapan mengajar. Nah, persepsi itu kan setiap pertemuan juga ada persepsi ya Bapak Ibu ya tentunya. Tapi kami memberikan contoh gitu ya, persepsi apa yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya di awal atau saat mau memulai begitu ya melakukan kegiatan pembelajaran terkait dengan menemukan gerak tari gitu. Jadi untuk persepsi setiap pertemuannya itu dikembalikan gitu ya kepada Bapak Ibu. Kami memberikan contoh bagaimana sih persepsi yang bisa dilakukan untuk memulai begitu ya kegiatan pembelajaran menemukan gerak tari kreasi. Penilaian sebelum pembelajaran juga mungkin ini sebagai inspirasi saja, sebagai contoh sebelum melakukan kegiatan menemukan gerak tari. Nah, aktivitas ini yang tadi berbeda dengan buku sebelumnya. Kalau di buku sebelumnya ada kegiatan awal seperti apa, inti seperti apa, akhir seperti apa. Di dalam buku revisi ini langsung merujuk pada langkah-langkah yang harus dilakukan atau bukan harus, langkah-langkah yang dapat dilakukan gitu ya Sobat Sibi atau Bapak Ibu guru untuk melakukan aktivitas menemukan gerak tari begitu ya. Nah, di sini ada berbagai langkah kegiatan pembelajaran berdasarkan sintak discovery learning yang tentunya mungkin tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan, sehingga satu kegiatan pembelajaran ini mungkin tidak dilakukan satu pertemuan ya, bisa lebih begitu ya, bisa lebih dari satu pertemuan begitu ya. Nah, ini untuk miskonsepsi juga ini sebagai informasi saja, kira-kira dari kegiatan ini kira-kira akan ada miskonsepsi apa gitu ya, sehingga
saat nantinya misalnya guru itu mendapatkan pertanyaan seperti itu atau misalnya pemahaman siswa itu ternyata ke situ, jadi guru sudah bisa memprediksi begitu ya, karena ya ini merupakan sebuah gambaran saja begitu dari kami. Nah, ini asesmen akhir juga dilakukan ketika selesai semua rangkaian kegiatan begitu ya, dalam menemukan gerak tari ya. Tindak lanjut juga dilakukan di akhir gitu ya, refleksi juga dilakukan di akhir, dan kegiatan pembelajaran alternatif juga ini dilakukan di akhir begitu. Sebagai saran, jika misalnya kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu baca di sini tuh sepertinya tidak memungkinkan, coba dibaca kegiatan alternatif memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan juga ya silahkan disesuaikan dengan kondisi di sekolah dan peserta didiknya masing-masing. Mungkin begitu Mas Arman untuk pertanyaan pertama, dan untuk yang selanjutnya terkait optimalisasi pemanfaatan buku. eh, Baik untuk guru yang memang memiliki basic di seni tari ataupun yang tidak memiliki kompetensi sama sekali di seni tari, ya diharapkan begitu ya untuk mengoptimalisasi pemanfaatan buku ini bisa membaca bukunya secara utuh gitu ya, jangan langsung membaca isi bab, karena kalau langsung membaca isi bab jadi pusing gitu, ini gimana sih, ini masa harus sekian JP, nggak mungkin lah sekian JP bisa gitu ya. Padahal di panduan umum itu di awal sudah dijabarkan bagaimana cara menyikapi buku ini begitu ya. Sehingga ya baiknya dibaca dari awal hingga akhir, karena setiap isi dari buku tersebut akan memberikan informasi begitu kepada Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, manfaatkan semua fitur dalam buku, karena di dalam buku ini ada link atau ada QR code yang bisa Bapak Ibu kunjungi begitu ya, seperti contoh-contoh tari-tari begitu ya, yang mungkin Bapak Ibu kesulitan mencari contohnya. Nah, kami sudah sediakan, jadi silahkan manfaatkan gitu ya fitur-fitur yang ada dalam buku. Lalu bagi guru yang tidak memiliki kompetensi khusus, silahkan diikuti langkah-langkahnya secara sistematis begitu, tapi tetap harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kondisi peserta di sekolah. Jadi intinya sebetulnya buku ini tuh bisa dijadikan sebagai dasar, Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai panduan. Namun saya tekankan penyesuaian terhadap konteks lokal, kondisi siswa dan fasilitas yang tersedia sangat penting untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Jadi diharapkan ya Bapak Ibu tetap mempertimbangkan begitu ya konteks lokal, kondisi siswa dan fasilitas yang ada. Mungkin demikian Mas Arman dari saya. Baik, terima kasih Ya. Bu Nonsera. Menarik sekali apa yang menjadi jawaban ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kunci yang kami berikan kepada kedua narasumber. Sekali lagi terima kasih atas semua jawaban-jawaban dan uraian secara detail mulai dari perubahan CP sampai pengaruhnya kepada buku, terutama buku seni tari kelas 7 SMP dan madrasah. Baik, Bi, kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin sudah banyak Sobat Sibi yang ingin bertanya, dan kami pun sudah beberapa menerima chat, baik dari kolom chat atau Q&A yang sudah dikurasi oleh teman-teman tim teknis Pusat Perbukuan. Kami juga menginfokan kepada Sobat Sibi, selama sesi tanya jawab ini akan dibagikan tautan pengisian umpan balik dan data untuk elektronik sertifikat. Tautan akan ditutup seiring dengan selesainya acara webinar ini. Sobat Sibi, ketika mengisi survei daring, pada bagian pertanyaan jenis layanan yang diterima, kami menyarankan Sobat Sibi memilih informasi perbukuan. Baik, untuk sesi tanya jawab ini kita akan coba untuk meminta kepada penanya yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber. Apakah sudah siap? Yang pertama adalah Ibu Retno Adelia. Apakah sudah siap, Ibu? Ibu Retno Adelia yang sudah raise hand. Halo.
Ibu, Ibu Retno Adelia, kami persilahkan. Oh, ya, baik. Untuk sambil menunggu, kami coba membacakan dulu ya pertanyaan dari kolom chat ya. Ini ada pertanyaan, pada buku guru, saya melihat lebih banyak teori yang diberikan, sedangkan untuk mata pelajaran seni seharusnya lebih difokuskan pada praktek. Bagaimana mensiasatinya? Dari siapa dulu nih? Dari Bu Nun atau Bu Dini yang mau menjawab? Penulisnya kali ya, karena ini terkait dengan buku. Silakan Bu Nun. Ya, baik. Saya mungkin saya perlihatkan terlebih dahulu tadi ini ya terkait dengan sebentar. Nah, ini ya materi yang ada pada buku. Jadi Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa dalam pembelajaran tari itu kan sebetulnya tidak hanya kreasi begitu ya, atau tidak hanya ekspresi, tapi dalam pembelajaran seni itu ada yang disebut dengan apresiasi ya. Ada apresiasi, ada kreasi gitu ya. Nah, dalam pembelajaran seni sebetulnya, nah ini tergantung kepada Bapak Ibu sendiri. Apakah memperkenalkan begitu seni itu mau dimulai dari berkreasi dulu atau dari berekspresi dulu gitu ya, melakukan aktivitas berkesenian gitu ya, lalu nanti dibawa begitu siswa itu terhadap pemahaman-pemahaman seni atau apa namanya informasi atau pengetahuan-pengetahuan tentang seni tari gitu ya, atau mau diberikan pengetahuan dulu baru nanti diajak untuk berkreasi atau berekspresi gitu ya, itu silahkan. Nah, namun kenapa masih harus ada materi terkait wujud budaya, jenis tari, fungsi tari gitu ya. Nah, karena ini yang memang ada di dalam CP-nya begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang CP mengamanatkan peserta didik itu diharapkan mampu begitu ya apa namanya tadi ya, menggali informasi terkait dengan nilai tari gitu ya, jenis tari, fungsi tari, dan saya rasa ini menjadi informasi penting bagi peserta didik ya untuk menjaga, melestarikan serta supaya tumbuh perasaan menghargai. Selain itu mungkin dari pengetahuan ini kita bisa menstimulus mereka untuk mau mempelajari seni tari itu lebih dalam. Jadi di kegiatan ini perbanyaklah apresiasinya. Jadi untuk mempelajari fungsi tari jangan hanya ceramah, misalnya anak-anak fungsi tari itu misalnya ya ada sebagai hiburan, ada sebagai pertunjukan misalnya ya, sebagai ritual. Nah, baiknya diperlihatkan begitu ya pertunjukan-pertunjukan tari yang akan membawa siswa itu terhanyut atau mereka itu aneh gitu ya lihatnya. Saya belum pernah lihat tarian seperti ini sebelumnya. Oh, ternyata ada ya tarian seperti ini misalnya gitu ya. Nanti dari situ dijelaskan bahwa tari ini memiliki fungsi sebagai apa. Saya biasanya menstimulus mahasiswa saya begitu ya terkait dengan materi fungsi tari ini misalnya dengan mempertunjukkan tari-tari ritual gitu ya. Dengan tari-tari ritual itu kan ada sesuatu yang berbeda. Oh, ada ya tari yang seperti itu. Oh, masih ada ya yang masyarakat mempercayai itu. Nah, dari situ kita bisa menstimulus gitu ya. Begitupun kepada peserta didik kita ya, tari ritual tapi misalnya yang lebih ringan gitu ya, yang lebih cocok untuk anak-anak tari keagamaan ataupun tari apa namanya komunal begitu ya yang ada di lingkungan mereka mungkin dipertunjukkan. Dari situ mereka bisa mengapresiasi karya tari, terus kita bisa masuk untuk memberikan informasi terkait fungsi tari bahwa fungsi tari itu ada seperti untuk ini. Dari situ diharapkan dia tumbuh minatnya, motivasinya untuk mempelajari tari lebih dalam begitu ya. Jadi dia mau memperagakan gerak tari gitu ya. Lalu dia nantinya setelah asik nih gitu ya, ternyata memperagakan gerak tari asik, wah dia juga mau untuk merancang karya tari sampai membuat karya tari gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam buku ini juga tidak teori semua begitu ya. Kalau misalnya Sobat Sibi mungkin baca secara seksama di aktivitas-aktivitas pembelajaran, misalnya terkait dengan unsur utama tari. Unsur utama tari itu di dalam aktivitas yang dicontohkan tidak diajarkan misalnya secara ceramah gitu ya, tidak. Tapi unsur utama tari ini dilakukan dengan cara memperagakan gitu ya
kalau misalnya ruangnya luas itu seperti apa, ruang gerak yang sempit itu seperti apa gitu ya. Jadi itu mempelajari unsur utama tari ya dengan memperagakan begitu ya, dengan praktek ibaratnya gitu. Terus untuk unsur pendukung tari juga dalam buku ini siswa diberikan berbagai pilihan, ada kipas, ada selendang, ada topeng. Terus mereka diminta untuk eksplorasi untuk membuat gerakan-gerakan dari unsur pendukung tari yang ada gitu ya, dari properti yang ada. Nah, itu juga kan praktek gitu ya. Jadi sebetulnya tergantung bagaimana si guru mengemas materi ini gitu ya. Walaupun misalnya masih ada pengetahuan dasarnya gitu ya, seperti tentang wujud budaya, tentang jenis, tentang fungsi, tapi ketika itu misalnya dilakukan begitu ya dengan kegiatan yang menyenangkan, misalnya dengan menonton tayangan video atau mungkin membawa langsung siswanya ke tempat pertunjukan, nah itu kan akan menjadi aktivitas pembelajaran yang menyenangkan begitu. Nah, kalau misalnya di buku guru banyak bahan bacaan, sebetulnya itu apa ya, bisa dibilang itu bonus sebetulnya ya, karena dalam buku panduan guru ini kan yang diutamakan itu langkah-langkah supaya guru itu punya punya gambaran bagaimana sih untuk mencapai tujuan pembelajaran ini begitu ya. Nah, tapi kami menyediakan begitu bahan bacaan, kalau misalnya dirasa banyak itu sebetulnya informasi yang diharapkan bisa memperkaya informasi guru, terutama untuk guru-guru yang memang mungkin belum punya pengetahuan atau tidak memiliki kompetensi khusus di bidang seni tari. Begitu mungkin Mas Arman, kalau jawaban dari saya sebagai penulis. Baik, terima kasih lengkap sekali Bu jawabannya. Ini ada lagi nih pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan ini untuk kedua narasumber nih. Bagaimana buku panduan guru seni tari ini mendukung depresiasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa di kelas. Nah, dari siapa dulu nih? Dari Bu Dini atau Bu Nun Sierra yang mau menjawab ini? Silakan Ibu. Mangga, Prof. Dini. Bu Dini mau Ya, Prof. Dini Ya, mungkin. Silakan Bu. ya. Saya tadi mengulas dulu yang sebenarnya menggelitik yang pertanyaan pertama itu ya, kenapa Ya, banyak teorinya ini sering sekali Mas Arman pertanyaan di lapangan, Bu, kalau belajar tari itu harus tahu nggak teorinya gitu ya. Nah, sebenarnya terintegrasi ya ketika kita keterampilan, kalau tidak didasari pengetahuan, pasti keterampilannya itu kemana-mana gitu bergeraknya. Maka biar bagaimanapun di situ terintegrasi dengan konsep atau teorinya ya. Walaupun dia mengalami itu tidak semuanya harus mengamati atau eh, apa namanya pasif gitu ya dari teori-teori saja, tetapi dia harus mengalami juga dengan melakukan berpikir dan bekerja artistik juga harus melakukan. Intinya di dalam seni tari semua harus apa namanya melakukan, nggak ada yang kemudian duduk belajar teori gitu ya. Nah, kalau ada teori-teori, karena kan base tadi Mas Arman juga jelaskan bahwa base guru-guru seni tari itu tidak semuanya yang berlatar belakang kompetensinya itu di pendidikan seni tari gitu. Maka diberilah sedikit pemahaman keilmuan itu ya. Jadi saya tambahkan saja karena agak ini juga apa menggelitik begitu. Kemudian yang kedua berdiferensiasi. Kan berdiferensiasi itu ada dua ya sebenarnya. Tadi saya membaca di bukunya Bu Sera itu sudah ada sebenarnya. Kalau dia tunggal, kalau dia apa namanya eh, bagaimana kecerdasan kinestetiknya misalnya ya, kalau di dalam tari itu kan ada kecerdasan kinestetik yang baik dan ada yang masih kurang. Kalau yang kurang kemudian diberikan apa? Ya diberikan secara berkelompok. Kalau yang sudah lebih coba dikasih tari tunggal gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bagaimana guru memikirkan apa namanya kemampuan peserta didik yang beragam. Itu saja saya udah menangkap di bukunya Bu Sera sebenarnya sudah ada itu. Harus dibaca betul memang ya bukunya. baik. Itu saja Mas Andi. Baik, terima kasih Prof. Tambahan mungkin dari Bu Non Sierra. Ya, Silakan Bu. saya kembali munculkan ini ya, slide yang ini tadi terkait dengan diferensiasi. Jadi memang ada, mungkin ada yang muncul di kegiatan pembelajaran, ada juga yang tidak gitu ya. Tapi ya sebagian besar sih ada begitu ya.
pembelajaran berdiferensiasi yang disarankan begitu ya, atau yang bisa dijadikan sebagai contoh begitu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya ini tadi di kegiatan pembelajaran 2 itu, di sini guru itu bisa membagi kelompok itu berdasarkan kecenderungan kecerdasan yang dimiliki peserta didik. Jadi kalau misalnya ada peserta didik yang kecerdasan kinestetiknya itu bagus misalnya gitu ya, mungkin tugasnya itu bisa memperagakan beberapa gerak tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok gitu ya. Lalu kalau misalnya yang kecenderungan gerak kinestetiknya itu kurang tapi bagusnya itu di linguistik, mungkin dia itu ditugaskannya untuk mencari informasi tentang apa itu tari tunggal, apa itu tari berpasangan, tari kelompok, lalu dia diminta untuk mempresentasikan begitu ya. Tari tunggal itu ini loh gitu ya, dia mempresentasikan gitu. Jadi siswa semuanya gitu ya dengan kecerdasan yang berbeda tapi mereka sama-sama mempelajari tentang jenis tari tunggal, tari berpasangan dan kelompok, tapi dengan cara yang berbeda. Yang satu membaca lalu mempresentasikan, yang satu mempelajari geraknya lalu menunjukkan gitu ya, memperagakan. Jadi ini salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi yang ada, yang dicontohkan dalam buku panduan guru revisi ya kelas 7, dan masih ada lagi contoh-contoh diferensiasi lainnya, baik itu misalnya dari perbedaan gaya belajarnya atau diferensiasi dari tugas akhirnya begitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi mungkin silahkan dibaca saya Bapak Ibu, tapi insya Allah di buku panduan guru kelas 7 revisi ini sudah memuat berbagai aktivitas begitu ya, untuk mendukung terjadinya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, begitu Mas. Baik, terima kasih Ibu Nun. Eh, Sebenarnya kami masih ingin membuka sesi ya, membuka sesi untuk pertanyaan. Tapi pertama karena saya baru lihat nih, karena saking asyiknya kita ngobrol Bu, ini sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan ternyata ya. Jadi harapan kami pribadi sih, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kunci yang kami sampaikan tadi sudah mewakili dari apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari guru terkait dengan buku revisi sanitari kelas 7 ini. Dan saya meyakini bahwa apa yang menjadi jawaban dari kedua narasumber ini sudah mudah-mudahan sudah mewakili dan sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sebagian guru terkait dengan perubahan buku revisi atau perubahan capaian pembelajaran khususnya seni tari dan buku revisi seni tari khususnya di kelas 7. Baik, mohon maaf eh, para Bapak Ibu Sobat Sibi, kami harus eh, mengakhiri kegiatan webinar sore ini. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar sore ini, tentunya kita ingin mendengar dulu pesan penutup dari kedua narasumber ya, baik dari Prof. Dini maupun dari Bu Nonsiera. Yang pertama mungkin kita mulai dulu dari pesan penutupnya untuk kepada seluruh Sobat Sibi yang hadir di webinar ini, baik yang sudah menggunakan buku seni tari ataupun belum, kami persilahkan. Ya, terima kasih Sarman. Yang pertama adalah pelajari buku ya secara komprehensif. Jadi tidak hanya bagian per bagian. Biasanya kalau buku itu guru mengambil sobat-sobat guru itu mengambilnya pada bagian yang akan dilaksanakan ya, pada bagian yang pentingnya saja menurut gurunya. Tetapi harusnya kan dipelajari semuanya. Kemudian yang kedua, dari buku itu sebenarnya itu hanya menstimulus. Jadi akan lebih baik guru itu juga membuat buku yang karena kan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang sekolah masing-masing ya karakteristiknya. Jadi silakan guru-guru juga membuat buku untuk siswanya gitu ya. Kalau ini kan buku panduan untuk gurunya, maka guru membuat buku untuk
siswanya gitu. Nah, kemudian harapan saya kepada guru-guru seni tari semuanya, karena kebetulan seni tari ini mungkin jarang ya di sekolah-sekolah, karena banyaknya masuknya ke ekskul gitu. Oleh karena itu, baik di ekskul, guru ekskul maupun guru kelas itu harus paham betul tentang capaian pembelajaran. Karena ini capaian pembelajaran itu sebenarnya bisa diterapkan pada kegiatan ekskul juga sebenarnya. Jadi tidak hanya pada kelas formal, tetapi juga bisa diterapkan di dalam pembelajaran ekskul. Itu saja Pak Arman, terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf Baik, saya. baik. Terima kasih Prof. Dini atas pesan-pesannya untuk para Sobat Sibi. Baik, kita lanjut untuk narasumber kedua, Bu Non Sierra. Silahkan Ibu pesan penutup untuk para Sobat Sibi. Ya, baik, Sobat Sibi, mungkin manfaatkan begitu ya fasilitas yang diberikan oleh Pusbuk ini sebaik-baiknya, begitu lengkap sekali, sudah dibuat dengan proses yang panjang juga begitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga bukunya bisa bermanfaat. Tapi ya pesan saya semoga buku ini bisa menjadi stimulus. Tapi Bapak Ibu lebih bisa mengembangkan kreativitasnya untuk mengajar supaya kegiatan pembelajarannya itu sesuai begitu ya dengan kondisi di sekolahnya masing-masing dan akhirnya menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna, sebuah pembelajaran yang efektif begitu untuk peserta didik. Mungkin itu saja dari saya, Mas Arman. Baik, terima kasih Ibu. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber serta seluruh Sobat Sibi peserta webinar yang tetap setia menyaksikan webinar di sore hari ini sampai dengan selesai. Kami ingatkan kembali untuk sertifikat elektronik hanya akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti dan mengisi tautan umpan balik. Sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing Sobat Sibi. Kemudian, rekaman webinar ini akan diunggah di kanal YouTube resmi Pusat Perbukuan, yaitu Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Nantikan informasinya melalui Instagram Sibi/Kemendikbud. Kami harap Sobat Sibi tetap terhubung dengan kami Pusat Perbukuan dengan mengakses laman Sobat Sibi, laman Sibi buku.kemendikbud.go.id, mengikuti halaman Instagram di @sibi_Kemendikbud atau laman YouTube dengan nama kanal Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Semoga webinar ini bermanfaat bagi Sobat Sibi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah dan diharapkan Sobat Sibi juga dapat membagikan informasi yang didapat kepada rekan guru lain terkait dengan pengetahuan yang sudah diperoleh pada webinar sore ini. Demikianlah rangkaian acara webinar buku pendidikan Kemendikbudristek episode 10, ngobrol seru buku seni tari untuk jenjang SMP atau sederajat kelas 7. Saya Arman beserta tim teknis Pusat Perbukuan yang bertugas sore ini izin pamit undur diri. Kami mohon maaf bila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan selama memoderatori kegiatan webinar pada sore hari ini. Saksikan lagi webinar Pusat Perbukuan di hari Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam literasi. SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, merupakan sebuah platform perbukuan resmi dari Pusat Perbukuan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dapat diakses melalui laman https://buku.kemdikbud.go.id.
SIBI merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019. SIBI bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat. Pada laman SIBI, pengguna bisa masuk sebagai siswa, guru, pelaku perbukuan, atau umum. Halo adik-adik, udah tahu belum? Adik-adik bisa membaca buku cerita loh di SIBI. Ada banyak buku cerita yang bisa adik pilih. Adik-adik juga bisa membaca, mendengarkan, Ini adalah hari spesial bagi binatang-binatang. Mereka sedang merayakan pembukaan taman bermain baru. Pembukaan taman bermain dan mengunduh buku pelajaran. Selain itu, adik-adik bisa belajar dengan menyenangkan bersama buku interaktif. Di dalamnya ada video, Luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkaran dari belahan jeruk. Rumusnya dapat ditulis dengan L sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. animasi, Tahukah kamu di manakah daerah terdingin di Indonesia? Jawabannya ada di Puncak Jayawijaya, Papua. games, dan augmented reality. Buku interaktif ini juga menghadirkan suasana seperti buku cetak loh. Kalian dapat memberikan catatan, memberikan penanda, print sebagian, dan banyak fitur lainnya. Penasaran kan? Halo sahabat guru. Selain buku pelajaran, ada buku non-teks yang dapat guru gunakan untuk pengayaan dan literasi. Sahabat guru juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks sebagai bahan referensi untuk memilih buku yang bermutu dalam pembelajaran. Jika sahabat guru memiliki masukan terhadap buku, dapat memberikan masukan melalui tombol lapor di setiap buku. Bagi pelaku perbukuan, penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku dapat menerima informasi pembinaan agar tersertifikasi dan terakreditasi. Pelaku perbukuan juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks. Informasi penilaian, pendaftaran penilaian, baik buku teks dan non-teks juga dapat dilakukan di SIBI. Adik-adik, sahabat guru, pelaku perbukuan dan umum dapat membuat akun secara mandiri untuk mendapatkan fasilitas dan fitur yang lebih banyak di SIBI. Mari bergabung dan menjadi bagian SIBI. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun bisa mengakses SIBI.